Halo, ketemu lagi dengan saya Peter di channel Akal Sehat. Oke, sebelumnya saya minta maaf karena beberapa saat sudah saya jarang posting video dan jarang aktif di grup karena emang sejak Lebaran kemarin saya handle beberapa project, saya dapat bikin 200 video untuk salah satu platform ya semacam TikTok di Indonesia gitu, dan saya harus mengurus perpindahan saya dari Jakarta ke Surabaya. Jadi sekarang saya lagi rekam di rumah yang masih perlu direnov nih, karena udah lama nggak ditempatin rumah ini. Jadi dengan masih banyak barang. Nah ini kebetulan lagi free aja, habis beres-beres barang, dan saya kebetulan mau bikin satu review mengenai aplikasi yang lagi viral. Kalau nggak salah namanya Medisa, dan saya sempat beberapa hari mempelajari mengenai, ya baca-baca lah sekilas, mencari informasi mengenai Medisa ini legit apa enggak. Dan modusnya sih dia menyewakan alat untuk rumah sakit ya, untuk rumah sakit, alat steril rumah sakit. Dan karena ini berkaitan sama rumah sakit, saya langsung tanya dong kepada teman saya, owner rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta di daerah Jakarta Barat. Dan saya tanya, ternyata memang ada beberapa rumah sakit yang memang punya sistem seperti ini. Jadi saya tidak akan menyerang Medisa dari sistem ininya ya, persewaan alatnya, karena memang beberapa rumah sakit ada yang sistemnya nyewa alat, tapi nggak semua rumah sakit. Kebetulan rumah sakit teman saya ini nggak gitu loh. Dan saya sudah sempat tanya ke beliau mengenai Medisanya, tapi nggak dijawab sama beliau, mungkin lagi repot atau apa ya. Tapi anyway, kemudian saya sempat download aplikasinya juga. Saya mau coba daftar untuk ngerti sistemnya gimana, tapi nggak bisa daftar karena ternyata emang harus masukin referral gitu. Dan ya udah, saya nggak punya referral sama-sama, jadi saya nggak masukin. Akhirnya saya cari websitenya, ada di medisaindonesia.com. Saya mempelajari, dan berikut kesimpulan yang saya ambil dari Medisa. Sepertinya Medisa ini 96% ponzi. Kenapa? Karena di website Medisa Indonesia mereka sama sekali nggak menceritakan mengenai apa itu bisnisnya gitu loh. Ngerti ya, kalau perusahaan itu benar, mereka akan fokus kepada informasi bisnisnya apa, baru di terakhir mereka akan memberikan informasi bahwa oke, kalau mau invest sekian gitu. Tapi di Medisa adalah ketika kita buka websitenya pertama kali itu langsung menjanjikan mengenai income tambahan gitu. Dan mereka punya paket-paket seperti biasa. Walaupun modus yang mereka pakai beneran ada beberapa rumah sakit yang pakai gitu. Tapi kayaknya kok dengan paket-paket mereka itu nominalnya terlalu gak masuk akal. Misalnya nih, paket level 0 itu kita hanya menanamkan 188.000. Selama 3 hari kita bisa dapat kembalian uang kepada kita 276.000. Artinya dalam waktu 3 hari uang kita bisa berkembang hampir 80% dari keuntungan dari yang kita setorkan loh. Dan itu jumlah yang sangat gede banget gitu. Oke, dan itu baru paket 0 ya. Dan setelah saya melakukan riset beberapa saat, ternyata level 0 ini dulu awalnya bukan segini harganya. Harganya dulu awalnya 60.000 terus akhirnya naik gitu. Dan hanya dalam waktu beberapa bulan mereka menaikkan harga. Agak aneh, bukannya kalau misalnya perusahaan itu benar, mereka sudah punya perhitungan yang fix ya mengenai oke, harga sekian dengan investasi segini akan mendapatkan keuntungan sekian loh. Kalau mereka tengah-tengah menaikkan harga, itu pertama something fishy menurut saya. Itu warning pertama. Warning kedua adalah mereka punya paket-paket lain yang mana cycle-nya lebih panjang. Yang pertama cuma 3 hari. Feeling saya paket 3 hari ini cuma sebagai pemancing. Biasanya kan banyak orang tuh mau coba-coba ambil 3 hari, terus 3 hari dia dapat, baru dia berani ngasih yang lebih gitu loh. Feeling saya paket 3 hari itu untuk mancing-mancing orang aja, untuk mereka supaya masuk ke paket yang berikutnya gitu. Dan di paket berikutnya mulai paket level 1, cycle-nya 180 hari. 180 hari itu lumayan lama loh itu. Gitu, 150 hari itu kurang lebih 6 bulan cycle-nya. Artinya, orang yang menanamkan duit di situ, dia akan mendapatkan kembalian modal mereka dalam waktu 6 bulan berikutnya. Gitu. Dan menurut saya, seperti yang saya bilang tadi, ini 96% ponzi. Karena apa? Yang pertama adalah ya lu harus nyetor duit, dan nyetor duitnya ada fixed income yang lu terima, yang kalian terima setiap saat, yang mana jumlahnya nggak masuk akal sekali gitu loh. Gitu. Jadi kalau teman-teman nanya saya akan skip. Saya nggak akan menyarankan teman-teman untuk masuk ke Medisa, karena Medisa ini bisa disinyalir akan hilang nanti ketika mereka udah cukup. Karena kita tahu sendiri bahwa sistem ponzi tidak dirancang untuk bertahan lama. Sistem ponzi itu akan hancur dengan sendirinya karena emang beban sistem, atau yang kedua karena emang bandarnya merasa udah cukup dan mereka kabur gitu aja gitu. Dan menurut saya pribadi sih Medisa nggak akan berumur panjang ya.
Karena dengan sistem mereka yang seperti ini, cepat apa lambat akan ada beban sistem di mereka, dan mereka suatu saat pembayarannya akan jauh lebih besar daripada yang terima, dan saat itu biasanya penarikannya sudah mulai susah gitu loh. Tapi balik lagi, kalau misalnya ada teman-teman yang mau main dengan alasannya masih awal, cuma 3 hari dapat duit lumayan, perlu diingat bahwa duit yang kalian terima itu bukan dari keuntungan, tapi dari member baru yang daftar gitu loh. Ya mungkin kalian beberapa merasa nggak masalah sama dapat untung, tapi ya saya percaya karma bahwa apapun yang kalian perbuat kepada orang lain akan kembali ke diri kita sendiri gitu. Termasuk misalnya kalau kalian mengambil keuntungan dari orang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara yang tidak benar, suatu saat kalian akan mengalami hal itu juga gitu loh. Jadi saya sendiri, saya secara pribadi, saya akan bilang no warning, Medisa ini tidak worth untuk dilakukan. Gitu. Itu kalau dari saya. Kalau dari teman-teman, ya lakukan riset sendiri lah. Silakan telaah sendiri. Tapi saya pribadi tidak menyarankan untuk Medisa. Oke, sekian dulu deh kayaknya video ini, singkat banget ya, karena emang lagi banyak yang perlu diurusin. Mungkin nanti kedepannya apa yang worth untuk dikerjain ya kita akan telaah lagi satu persatu gitu. Kalau emang worth dikerjain, saya akan bilang worth dikerjain. Kalau memang nggak worth dikerjain, saya akan bilang nggak worth dikerjain gitu. Dan saya senetral itu, jadi jangan khawatir. Oke, sekian dulu Peter dari channel Akal Sehat. See you on the next video. Bye bye.